Oke. Shalom, selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih. Ketemu lagi kita hari ini Ibu-Ibu dalam ibadah PW GKO Bintaro Jaya. Bentar, saya mute dulu suara Ibu-Ibu ya, supaya nggak ganggu audio kita. Oke, saya share dulu tata ibadahnya hari ini. Ibu yang terkasih, kita bersyukur kita dikasih kesehatan sampai hari ini. Karena itu kita datang membawa syukur kita kepada Tuhan. Kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah pada sore hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Di hadirat-Mu ya Tuhan, kami datang menundukkan hati kami, pikiran kami. Kami mau fokus beribadah pada sore hari ini Tuhan, secara online Bapak. Tuhan tolong kami, berkati perangkat yang kami gunakan di rumah kami masing-masing Tuhan. Jaringan internet, laptop, handphone yang kami gunakan, Tuhan berkati, kuduskan. Semua itu boleh membantu kami dalam beribadah pada sore ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian yang pertama. Kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Mari kita datang, kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dalam ibadah kita pada sore ini. Kita mau bersuka cita sambil kita bergoyang-goyang di rumah masing-masing. Mari kita bersuka cita. Berapa banyak di antara saudara yang bersuka cita pada malam hari ini? Amin. Ayo sama-sama. Mari bersuka hari ini.
Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami bersuka cita, berterima kasih karena Tuhan begitu luar biasa dan ajaib bagi kami. Ajaib yang semua yang Kau perbuat dalam kehidupan kami, dan jiwa kami bersyukur, bersuka cita di sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami. Kami sudah dipelihara sampai kami ada sampai hari ini. Di tengah-tengah situasi COVID yang melanda dunia ini Tuhan, kami bersyukur Bapak, Tuhan pelihara kami sampai hari ini, dan kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Karena itu Bapak, kami datang membawa syukur kami pada sore hari ini Tuhan, kepadamu Tuhan dalam ibadah persekutuan PWGKO Bintaro Jaya Bapak. Tuhan tolong kami, biarlah ibadah yang kami lakukan pada sore hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, ibadah ini boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Semua yang hadir pada sore hari ini juga Engkau menolong kami supaya kami diberkati lewat ibadah ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Susi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hikmat Allah ada pada Bu Susi, dan Tuhan memberkati persiapan yang sudah dilakukan, setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tuhan berkati dan itu boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian berikutnya sebelum kita masuk dalam ruang kesaksian. Kita mau katakan bahwa ada mujizat di dalam bersyukur. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, karena di situ letak kekuatan kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
Ibu-ibu yang terkasih, ruang kesaksian dibuka bagi ibu-ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Dipersilakan. Silakan, ruang kesaksian dibuka. Ibu-ibu ada yang mau bersaksi pada sore hari ini? Ada Ibu Christine. Bu Christine ada yang mau disaksikan pada sore hari ini? Ada siapa lagi? Ada Bu Elis, baru gabung. Silakan. Oma Linda, biasanya kesaksian banyak, Oma ya? Aku kesaksian ya. Boleh. 3 hari yang lalu, aku sudah pasang PVC di ruang tamuku yang depan kamar. Karena aku lihat gypsum aku tuh sudah setengah mau rontok. Jadi aku bilang, pasang PVC saja. Terus orang yang pasang PVC itu bongkar. Gypsum lama saya bongkar. Waktu setelah bongkar, dia bilang, aduh Bu, kami nggak bisa pasang PVC. Saya tanya, kenapa nggak bisa pasang? Ibu lihat Bu, kuda-kuda ibu semua dimakan rayap. Sebentar lagi kalau nggak bongkar gentengnya, ibu bisa ambruk ke bawah. Alamak, pulang, aduh puji Tuhan saya memang mau ganti PVC. Kalau saya nggak ganti PVC, saya nggak tahu bagaimana. Tiba-tiba dia ambruk, ya habislah. Maksudnya bukan soal habis apa, ruang tamu saya itu langsung babak belur dan genteng saya akan bolong. Rayap di mana-mana. Jadi kuda-kudaku dimakan rayap. Dan tidak sedikit yang dimakan rayap. Jadi saya tadi 2 hari ini tuh kan udah bongkar. Gentengnya diturunin dulu, baru dirapiin dulu rayap-rayapnya dan seterusnya. Aduh puji Tuhan, Tuhan itu baik. Bisa saya tergerak hati saya untuk ganti PVC. Saya ganti PVC sebenarnya karena lihat rumahnya Pak Rudi. Jadi saya ingin seperti itu. Kalau saya tidak tergerak hati saya untuk ganti PVC, bagaimana? Saya tanya tukang, kira-kira kalau kayak begini saya nggak ganti, ya Bu, nggak hitung 6 bulan. Ini udah hancur banget. Karena daerah Bintaro memang rayapnya gila-gilaan. Saya udah coba dari beli rayap yang 50.000, yang 100.000, yang 200.000, yang 400.000. Kayaknya bandel itu rayap. Saya nggak tahu mau semprot pakai apa lagi gitu. Tapi tukangnya bilang memang begitu Bu. Rayap sekarang kayaknya lebih bengal daripada dulu gitu. Tapi di luar semua itu saya bersyukur di saat pandemi ini, walaupun memang harus mengeluarkan biaya jadi 2 kali lipat. Tapi yang saya pikir, puji Tuhan, saya sendiri tiba-tiba rumah saya ambruk. Aduh, saya nggak kebayang begitu. Jadi saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan gerakan hati saya untuk ganti saya punya plafon. Untuk ganti menjadi berbeda gitu. Kalau saya tidak tergerak untuk ganti saya punya plafon, bagaimana nanti? Ya aku terima kasih Tuhan.
Dan kadang kita soal yang kita anggap kadang-kadang nggak ada artinya, seperti Roh Kudus berbicara gitu. Banyak hal yang seperti itu, tapi banyak hal yang kita abaikan. Akhirnya terjadilah yang tidak kita inginkan. Sering Roh Kudus tuh berbicara gitu. Linda, enggak perasaan saya ya, oh, saya harus lakukan ini. Nanti aja. Ada aja gitu. Jadi ini Tuhan tahu gitu bagaimana saya sendiri kalau sampai terjadi sedahsyat itu, bagaimana kamu. Jadi Tuhan ingatkan terus, Lena ganti. Saya undur terus karena biayanya agak besar. Saya undur terus. Tapi akhirnya saya bayar orang itu. Tapi itulah, puji Tuhan di masa pandemi ini kita lebih dekat. Kita lebih dekat pada Tuhan. Jadi apa-apa yang kita rasa salah kita buat, kita langsung, Tuhan salah ya saya buat. Ampuni saya. Kalau dulu mau salah mau enggak ya lewat aja. Kalau pandemi kita enggak bikin apa-apa. Kita enggak, ya urusan rumah aja. Terus kenapa enggak waktunya kita mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi teman-teman bisa terjadi seperti itu. Tuhan ingatkan kita, Roh Kudus menggerakkan kita. Begitu aja. Makasih, shalom. Terima kasih Bu Ketua untuk kesaksiannya. Iya, apalagi Oma sendiri ya, Tuhan menyertai, pasti Tuhan juga akan melindungi Oma di dalam rumah itu ya Oma ya. Ada lagi ibu-ibu di sore ini yang mau bersaksi, dipersilakan. Bu Elis. Bu Elis kemarin juga udah vaksin, puji Tuhan ya. Siapa tuh? Bu Eli Simamora. Bu Eli kameranya ditutup mulu, Bu Eli. Nggak kelihatan mukanya, Bu. Udah dia. Itu apa ya yang nyangkut ya? Belum mandi, Bu, masih dasteran. Ini bukan daster. Oh iya, itu kan baju yang sekarang itu loh, yang lagi musim, iya. Enggak juga. Eli, ada yang mau disampaikan nggak sore ini? Apa ya? Selalu ada yang mau disampaikan, selalu ada cerita tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita ya. Aku juga merasakan kemarin itu hari Rabu ya, hari Rabu pagi bangun, seragam Pramuka Jonah itu udah lama banget nggak dipakai kan, libur berapa lama. Jadi pada saat sekolah pagi-pagi nyari-nyari semua gerakan itu serba cepat, buru-buru gitu kan. Akhirnya itu baju ketemu di dalam lemari di paling bawah gitu. Dan itu setelah selesai itu aku merasa punggungku ini sakit banget. Kayak apa aku sakit jantung, aku langsung telepon Bu Iren kan, didoain sama Bu Iren. Tapi mau ke rumah sakit takut. Aku kan dokterku jantung itu di Cikini, Dokter Todung. Mau ke sana ada penyekatan, gimana baiknya ya gitu kan. Udah sampai tangan ini basah-basah telapak tangan ini. Wah, udah jantung ini gitu kan. Akhirnya itu kejadian hari Rabu, aku tahan-tahan, hari Kamis baru aku kemarin ke premier. Kebenaran si Jonah terapi kakinya. Udah sekalian. Itu kami ke sana nunggu dia selesai sekolah. Kemudian sampai di sana ternyata dokternya akan selesai jam 3. Elman Manurung. Kemudian akhirnya pas jam 3 saya di pendaftaran. Entah kenapa kemarin itu
pendaftaran BPJS dan pendaftaran umum itu digabung. Jadi yang di bagian kalau kalian tahu tempatnya Dr. Wardoyo, itu pendaftaran di situ nggak ada. Semua digabung di sisi kanan. Bayangkan membludaknya orang. Jadi kami udah dari rumah selesai sekolah sampai di sana orangnya rame. Jam 3 tepat di giliranku bagian pendaftaran dan aku bisa mendaftar. Dokternya udah mau pulang. Tapi aku udah hubungi istrinya, aku mau berobat, tolong ditunggu gitu. Akhirnya diperiksa-periksa, dia bilang di EKG juga, kita EKG biar aman, kata di EKG. Dia bilang ini nggak ada serangan jantung, tapi memang kondisinya tidak begitu baik, katanya gitu kan. Jadi ini kenapa dok sakit banget? Kayaknya di belakang itu ada yang koyak gitu, ada yang sobek ototnya apa ya gitu kan, saya bilang kan. Ya mungkin katanya gitu, karena umur juga udah harus waspada, semua gerakan yang menyangkut mengambil barang ke atas, mengambil barang ke bawah itu harus dilakukan dengan slow motion, nggak boleh lagi buru-buru, kata gitu. Itu peringatan juga untuk kita semua yang ada di sini. Bergeraknya itu jangan terburu-buru, karena ternyata bisa otot itu cedera ya, cedera yang sangat akhirnya mengganggu kegiatanku. Selain mengganggu, kemudian secara psikologis aku down, kayaknya ya ampun Tuhan, lagi COVID kalau kejadian apa-apa gimana gitu kan. Ya puji Tuhan, ternyata katanya nggak serangan jantung, aku baik-baik saja, dan ini sakit. Aku terus doakan Tuhan Yesus jamah punggungku, apapun yang terjadi sembuhkan gitu. Dan hari ini aku merasa enak gitu. Kok bisa, maksudnya obat yang dikasih dokter itu anti nyeri, aku pun nggak minum gitu ya. Tapi aku terimalah itu sebagai kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, jawaban atas doaku. Dan puji Tuhan, aku udah jauh lebih baik dari yang kejadian hari Rabu kemarin. Itulah, Tuhan masih kasih aku kesempatan berikutnya untuk terus berziarah di kehidupan ini. Terima kasih. Itu hadiah ulang tahun itu. Ulang tahun kan? Terima Hadiah kasih. ulang tahun dari Tuhan. Iya, itu hadiah ulang tahun ya. Oh iya, itu hari itu Ulang ulang tahun. itu. Aku bilang Ya. ke Bu Iren, aku sedih banget Bu Iren, aku ulang tahun hari Ulang ini tahun tapi aku sakit gitu. Ya hadiahnya bukan hadiah lah ya, akibat dari kecerobohan sendiri lah itu. Mungkin terlalu bersemangat ngambil baju anak sampai lupa bahwa segala sesuatunya ada batasnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Selamat ulang tahun untuk Bu Eli. Doanya selalu sehat buat Bu Eli. Sehat, panjang umur. Tuhan berkati. Ada lagi satu lagi Ibu yang mau bersaksi. Mama Sela mungkin Bu Christine, taruh kode lihat. Ya, Bu Christine, iPhone Christine. Mama Sela. Ada lagi selain Mama Sela? Nggak ada. Bu Ivon. Oh iya, Iphone. Kalau aku kemarin mau cerita sedikit aja tentang kemarin itu udah divaksin, puji Tuhan. Tadinya takut banget untuk vaksin karena punya masalah dengan tensi kan. Jadi 1 minggu itu aku udah minum bawang putih gitu rutin, pagi minum, malam minum. Dan pas kemarin pas vaksin hari Senin ya. Hari Rabu ya, hari Rabu pas divaksin, pas diperiksa tensi, aku ketemu sama Pak Asbet punya istri, kok dia duduknya di singgasananya beda gitu, singgasananya di atas banget gitu. Aku samperin, Bu, kenapa duduk di situ gitu. Aku belum lagi disuruh istirahat dulu karena tensinya tinggi, jadi dikasih obat minum, disuruh tunggu di atas di tempat mimbar yang biasa ibadah di itu tuh, di ruang gedung serbaguna itu loh, posisinya situ. Jadi ternyata masalahnya di tensi, jadi Ibu itu dikasih obat darah tinggi, disuruh diam sejenak sampai beberapa waktu, nanti baru diperiksa lagi gitu kan. Puji Tuhan,
Pas diperiksa, aku sambil ketawa-ketawa juga sih karena takut kan. Masuk pas pendaftaran itu nggak pilek kan, tiba-tiba kok ingus saya keluar. Saya bilang ke petugasnya, Pak maaf, kok saya dari rumah tuh nggak pilek Pak, tapi kenapa tiba-tiba ingus saya keluar ya, saya gitu kan. Saya pulang aja ya, saya gitu. Kayaknya takutnya nih Pak, saya gitu. Enggak Bu, itu karena Ibu Parno aja katanya gitu. Tapi masuk ke dalam saya ngomong lagi ke petugas itu, Mbak tadi saya nggak pilek loh dari rumah, tapi kenapa saya pilek di sini gitu ya. Aduh, ya udah karena Parno takut, saya sambil pakai ini saya video-videoin gitu kan. Maksud saya ketawa-ketawa gitu. Samperin satu-satu, saya suka ketawa. Akhirnya itu bikin imun saya jadi nggak takut gitu, nggak grogi pas diperiksa, dipanggil terus diperiksa tensinya. Puji Tuhan tensinya cuma 130/80 gitu. Akhirnya bisa deh lolos untuk divaksin gitu kan. Nah, syukur aja sih bahwa dan nggak ada rasa apa-apa gitu, nggak ada rasa pusing, ngantuk atau apapun, nggak, malah saya pulang kan pakai motor, masih ke bengkel lagi ganti oli. Ya puji Tuhan aja lah bisa sehat dan sampai hari ini nggak rasa reaksi obat itu apa-apa sih, nggak ada reaksi sama sekali. Ya puji Tuhan, itu aja. Itu aja Bapak Ibu-Ibu yang terkasih, kita mau masuk ada 3 orang ya, jadi udah ya. Kita mau masuk di firman Tuhan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh kita mau siapkan hati kita angkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena ajaiblah perbuatannya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Betapa mulianya
Silakan kepada Tante Susi untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, terima kasih kesempatannya Kak Ibu Yusti. Selamat sore ibu-ibu semua. Selamat ketemu lagi. Kita akan masuk ke dalam perenungan kita sore ini. Mari kita sama-sama berdoa. Mohon kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-puji namamu senantiasa. Karena Kau baik bagi kami. Senantiasa baik bagi kami. Dari buktinya kami ada sore ini, ibu-ibu PW GKU Bintaro Jaya berkumpul bersama-sama beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kesempatan indah Kau berikan bagi kami untuk menyatakan kasih-Mu bahwa Engkau tetap menyertai kami dan kami mau memuji-muji namamu serta teristimewa mau merenungkan firman-Mu. Biar ya Tuhan, firman-Mu ini menjadi suatu terang bagi kami dan menjadi suatu petunjuk dalam kehidupan kami. Apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa hanya memohon kepadamu saja, mengharapkan kepadamu saja, dan meminta hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau mengartikan semua bagi kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan, tolong hamba-Mu boleh berkata-kata, boleh berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan, dan datang juga daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami sore hari ini yang kami panjatkan beralaskan nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita sore hari ini masih diambil dari 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Kita siapkan 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 12. Kalau bisa kita baca bergantian, ya. Mulai dari Madam Linda, Oma Linda, ayat 1, Ibu Pendeta Iren, ayat 2, Bu Eli Hutapea, ayat 3, dan seterusnya. Mari supaya kita membaca dan kita bisa melihat bersama-sama. Silakan kalau sudah ada yang dapat ayat 1, didahului oleh Ibu Pendeta dulu. Ibu Linda masih siap-siap. Silakan Bu Pendeta. 2 Samuel 6 ayat 1 demikian firman Tuhan. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Ayat 2. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Bale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Baik, ayat 3. Siapa yang sudah dapat? Silakan. Aku ya. Bu Ican. Tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud Ya, lanjutnya. Silakan. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, jambu, serbana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 7.
Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Lanjut. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa, demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Amin. Ayat 8. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Ayat 11. 3 bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Terakhir. Beritahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tema kita sore ini, tema perenungan kita masih sama dengan tema yang lanjutannya hari Minggu, ya. Masih hari Senin kita ketemu di DSS juga, dan kita terakhir hari ini, ya. Yaitu tentang kehadiran Allah memberi sukacita. Mengapa kehadiran Allah itu memberi sukacita? Selalu ada pertanyaannya kalau kita dapat satu ayat dari Alkitab, ya. Mengapa kehadiran Allah itu memberi sukacita? Katakan. Karena kita manusia menyadari kekuasaannya. Pencipta langit dan bumi dan seisi alam semesta termasuk kita manusia, serta pemeliharaannya, sehingga kita manusia menyembah dan memuliakannya dengan penuh sukacita, serta takluk dan tunduk kepada Tuhan. Karena penyertaannya dan berkat-Nya selalu ada bagi kita umat-Nya. Tetapi itu semua tergantung juga kepada kita. Bagaimana perlakuan kita kepada Tuhan? Apa sudah benarkah Ia sebagai pencipta kita, pemelihara kita, pemberi kehidupan dan nafas setiap pagi? Sudahkah kita bersyukur dan menghormatinya untuk semua itu? Ataukah kita merasa, sudah sewajarnya lah Tuhan pelihara kita? Kan sebab Ia yang menciptakan kita. Kita menjadi lupa bahwa selain Ia ciptakan kita dan pelihara kita, Ia juga membela, menebus, dan menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan karena dosa-dosa kita. Ia menganugerahkan keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus untuk kita ketika kita masih berdosa. Dikatakan bahwa Ia mengasihi kita sewaktu kita masih di dalam dosa. Karena di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang luput dari dosa, yang ujung-ujungnya adalah maut kekal. Nah, jadi kita berhati-hati ketika memuji dan menyembah sering-sering
kita menyembah dan memuji Tuhan agar supaya permintaan kita kepada Tuhan dipenuhi dan tidak pernah bertanya apa maunya Tuhan kepada hidup kita ini. Sama dengan Raja Daud dalam pembacaan kita tadi, ya, yang begitu menyadari akan kasih karunia Tuhan kepadanya, sehingga ia ingin sekali membawa kembali tabut Tuhan yang sudah 20 tahun terpisah darinya. Tetapi Daud lupa bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara yang berkenan kepada Tuhan, cara membawa tabut itu. Ya. Dalam pikirannya, yang diperbuatnya itu sudah yang terbaik untuk Tuhan. Tidak taunya Tuhan tidak suka. Ya. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan tidak berkenan? Dari hukuman Tuhan terhadap Uza yang sudah berani memegang, menyentuh tabut Tuhan itu. Kita bisa baca nanti dalam Bilangan 4 ayat 15. Di situ dikatakan perkakas kudus Tuhan itu tidak boleh disentuh oleh tangan manusia. Ya, akibatnya orang tersebut akan mati. Sudah ada undang-undang, sudah ada itu aturan. Ya, tetapi dilanggar oleh Uza. Memang kalau mau dilihat, dia punya tujuan baik. Dia menahan untuk supaya tidak jatuh ketika lembu-lembu itu tergelincir. Tetapi Tuhan punya aturan tidak bisa dilanggar. Ya. Dan pada ayat 20 dari Bilangan 4, coba kita lihat Bilangan 4 ayat 20. Bilangan 4 ayat 20. Saya bacakan untuk kita. Tetapi janganlah orang kehat masuk ke dalam untuk melihat Tan, suaranya hilang ya, Tan. Oh, Mas Susi. Kayaknya lagi hang. Sinyalnya. Lagi hang suaranya. Maaf ibu-ibu hilang tadi. Saya hilangkan gambar ya. Supaya tidak hilang lagi. Nah, kita juga bisa baca. Kedengaran nggak? Kedengaran, Tan. Ya. Kita juga bisa baca. Ya, hilang lagi Bu Susi. Bu Susi nggak ada suaranya. Emang hilang. Kita bisa baca, kita masih tunggu apa yang kita baca nih. Signalnya nggak bagus. Sinyalnya iya. Tapi masih ada namanya Susi Wawiling masih ada. Iya, cuman itunya. Enggak itu. Nah, keluarkan nanti sebentar lagi masuk lagi. Hilang Oma Susi, Bu Pen. Sudah Kak Yusti lanjut. Ada Bu Pen, ada Kak G. Silakan lanjut. Ada koordinator. Oh, itu ketua aja deh, Bu Linda. Bu Pen tinggal keluarin khotbah tadi pagi aja di doa subuh.
Puter aja. Aja kalau gitu. Nyanyilah dulu Koyus. Habis koordinator ketua, habis ketua baru itu aku KG. Silakan. Belum masuk lagi Oma Bupen, keluar tadi. Ditanya dulu kan, nggak mungkin kita ambil alih langsung. Padahal Bu Susi udah dandan cantik-cantik loh. Tapi Oma Susi memang selalu bermasalah dengan sinyal itu di tempatnya. Bagus. Iya, kayaknya sinyal di tempat Oma Susi kurang bagus. Nah, sampai udah nyanyi tuh. Beli lanjut buka kameranya, udah nyanyi. Nah, udah masuk Oma Susi. Enggak, ini kemarin nyanyiku waktu aku ulang tahun. Itu udah datang Bu Susi. Iya, udah datang. Enggak jadi nyanyi deh yang Beli. Iya. Itu laguku kemarin waktu aku ulang tahun. Aku ada saat ini. Astaga. Silakan Bu Susi. Silakan. Maafkan Daku. Iya, Oma. Ya. Jadi sampai tadi di kereta yang ditarik lembu itu adalah cara-cara orang kafir apabila mereka membawa dewa-dewa mereka. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah Israel tidak mau disamakan dengan dewa orang kafir tersebut. Di dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai 22, panjang lebar Tuhan sudah menentukan mengenai tabut perjanjian. Bagaimana caranya, ukurannya, dan persyaratan membawanya. Dan juga ada lagi dalam kitab yang lain dikatakan siapa saja yang boleh mengangkat dan memikul tabut tersebut. Tidak sembarang orang, harus keturunan Lewi yang ditetapkan menjadi imam. Dalam 1 Tawarikh 15 ayat 2. Kita bisa baca juga dalam 1 Samuel 5. Ketika tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin, dan diletakkan di kuil dewa Dagon di kota Asdod. Maka keesokan harinya, patung tersebut sudah jatuh dengan muka yang menghadap ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengangkatnya dan meletakkan kembali pada tempatnya. Keesokan harinya, lagi-lagi patung tersebut jatuh lagi. Dan bukan cuma jatuh, tetapi patah-patah, dan kaki tangan serta kepalanya terlempar ke tempat lain. Dan badannya tengkurap atau tertelungkup lagi di depan tabut Tuhan tersebut. Bukan itu saja. Ada orang-orang Filistin yang mati, yang hidup diserang atau muncul borok-borok di sekujur tubuhnya. Ini semua bukti kemahakuasaan Allah Israel melebihi dewa-dewa atau ilah-ilah manapun di dunia ini. Dan dalam pasal 6 diceritakan ketika mereka tak tahan lagi dengan borok-borok mereka, orang-orang Filistin ini mengembalikan tabut Tuhan memakai kereta dan ditarik oleh lembu-lembu betina yang masih menyusui. Kita ketahui ibu-ibu yang kasih Tuhan, lembu-lembu yang masih menyusui itu mau disuruh apapun, dia tidak akan pergi. Dia tidak mau tinggalkan anaknya karena dia tahu anaknya harus menyusui sama dia. Tetapi pada saat itu terjadi sesuatu keajaiban. Lembu itu berjalan terus tanpa menoleh ke kiri, tanpa menoleh ke kanan, dan membawa terus itu tabut ke arah negeri Israel. Itu dipimpin sendiri oleh Tuhan, memimpin lembu-lembu tersebut, ya. Dan ketika kita baca tiba di kota Bet-Semes. Nah, di sana banyak orang-orang kepo, orang-orang yang penasaran apa sih isinya peti tabut ini, tabut Tuhan ini. Mengintiplah mereka ke dalam peti tersebut. Akhirnya 70 orang mati karena memandang atau melihat ke dalam tabut Tuhan tersebut di ayat 19 pasal 6 di 1 Samuel, ya, yang tadi.
Nah, di sini jelas mau dinyatakan kepada kita umat pilihan Tuhan bahwa kita sebagai ciptaannya wajib, harus, kudu mencari tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang menjadi kehendaknya, bukan kehendak kita. Dalam setiap doa kita dikatakan bahwa kita terus meminta kepada Tuhan, ya, permintaan dan melaporkan, ya. Itu hari dalam renungan pagi itu yang Pak Pendeta Daniel bilang, ya, kita meminta saja dan melaporkan kejadian apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi tidak pernah kita bertanya kepada Tuhan apa yang Ia kehendaki untuk kita lakukan. Maka ketika kita rindu ada sukacita dalam rumah tangga kita, hadirkan Tuhan dengan keakraban dan perlakuan yang semestinya bagi Tuhan. Selalu bertanya, apa yang dikehendakinya dalam hidup kita. Jadi memang Tuhan menjaga kekudusan dan kemuliaannya dengan tegas dan disiplin. Di mana dikatakan pada saat pemerintahan Raja Saul, tabut Tuhan itu tidak diindahkan atau diabaikan. Tetapi ketika kita menjaga kekudusan dan keagungannya dan menuruti kehendaknya atau taat, maka akan seperti keluarga Obed-Edom. Dengan adanya tabut Tuhan atau kehadiran Tuhan di tengah mereka, dengan kata lain, Tuhan Allah hadir dalam kehidupan mereka, mereka diberkati dan kehidupan mereka penuh dengan sukacita. Sukacita yang sejati, karena dari Tuhan, bukan sukacita semu. Peristiwa matinya Uzza merubah cara pandang dan sikap orang-orang terhadap tabut Tuhan. Yang tadinya dianggap peti biasa aja, juga bagi Obed-Edom, ia melihat tabut itu sebagai tanda kehadiran kemuliaan Allah yang kudus. Dan ia sekeluarga memiliki rasa hormat yang tulus. Seperti renungan kita tadi pagi, renungan pagi 4M, dari Bu Pendeta Iren, mengatakan, ia sekeluarga memiliki rasa hormat yang tulus, ya, terhadap kemuliaan Allah dan yang tidak pernah sirna atau hilang. Beda dengan keluarga Abinadab yang pada awalnya menaruh hormat dan bangga karena tabut Tuhan di tengah mereka. Tetapi seiringnya waktu sirna deh dan menganggap seperti biasa saja. Walaupun petinya indah karena kan dikatakan tersalut emas. Nah, di sini letak kesalahan utamanya. Anak-anaknya tidak siap dan tidak mengerti tentang aturan-aturan dalam menangani tabut Tuhan tersebut. Barang-barang yang kudus, ya. Seperti yang tadi kita lihat baca di depan, di dalam Keluaran itu dikatakan penanganan barang-barang kudus itu ada tata caranya, ya, dan tidak sembarangan orang yang mengurusnya. Nah, karena terlalu bersemangat, anak-anak tersebut sampai mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan, bahwa tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Kalau hanya bermodalkan semangat saja di dalam melayani pekerjaan Tuhan, tidaklah cukup tanpa disertai pengenalan yang benar akan Tuhan dan kehendaknya. Dalam pandangan Tuhan, ketaatan jauh lebih berharga daripada sekedar semangat dalam melayani. Bahkan jauh lebih bernilai dibandingkan dengan korban persembahan. Hidup kudus dan taat adalah tanda bahwa kita menghargai dan menghormati hadirat Tuhan. Seperti contoh, ada pernah sekali, saya masih mengingat, nggak tahu tahun berapa itu, seorang pemuda datang, bukan dia pemuda dari sini, dari GKO lain, datang membawa kesaksian pujian di GKO Bintaro Jaya. Dan mendahului dia bernyanyi, dia berkata dengan lantangnya, jemaat sekalian, saya akan menyanyikan suatu pujian untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memerlukan pujian kita, sebab dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Nah,
Ini satu contoh yang semangat yang asal-asalan. Dia tidak berpikir itu Tuhan itu dikelilingi beribu-ribu malaikat sorgawi yang tentunya suaranya lebih indah. Memang Tuhan cuma mau menunggu pujian manusia. Itu mungkin maksudnya bagus, mengajak kita selalu memuji Tuhan, tetapi tidak pas ketika dia katakan Tuhan memerlukan pujian kita sebab dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Itu. Jadi kita hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata, walaupun itu mau memuji Tuhan, ya, tapi hati-hati. Jangan sampai Tuhan tidak kehendaki, sebagaimana kejadian pada anak Abinadab tadi, si Uzzah tadi. Nah, jadi ibu-ibuku yang dikasihi Tuhan, marilah kita melayani Tuhan dengan pemahaman yang benar akan kehendaknya dan isi hatinya, yaitu dengan hidup kudus dan mengikuti aturannya, taat senantiasa. Demikianlah yang saya bisa sampaikan sore ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Yusti atau langsung doa. Ya, doa Tan. Ya. Langsung doa syafaat boleh Tan. Minta doakan juga Ibu Nofrita. Ibu Nofrita habis vaksin, jadi vaksin yang Astra itu ya agak kuat itu ya. Jadi berasa agak panas aja gitu, minta didoakan. Oh iya. Bu Susi. Ya. Mohon doain Bu Cucu yang lagi sakit. Oh iya, sudah dicatat. Oke. Ya, mari kita berdoa, kita tunduk kepala dan kita. Sama Ibu Eli Simamora yang kemarin ulang tahun Tan. Oh iya. Dia orang. Iya, kesehatanku juga ya Bu Susi ya. Oh iya. Ya. Kasih. Suaraku kedengaran kah? Kedengaran Tan. Soalnya hilang lagi dia ini ya. Ya, mari kita tunduk kepala, kita bersatu hati dan kita naikkan doa saat kita. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh mendengar renungan firman-Mu sore hari ini. Biarlah ya Tuhan, Kau mau menjaga kekudusan kami sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai penopang keluarga, di samping suami yang masih ada suami, dan ketika kita sendiri pun kita bisa menjadi penopang keluarga kita. Tuhan tolong nyatakan kehendak-Mu bagi kami, apa yang harus kami lakukan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Jangan biarkan ketika kami melangkah sendiri ya Tuhan, tapi biarlah semua datang daripada Tuhan. Dan Tuhan mau tetap memelihara dan memimpin kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapak. Kami mau dukung doa juga bagi pengurus Komisi PW, koordinatornya Ibu Lucy Satir, Ketua Ibu Linda Simato, Sekretaris Ibu Yusti Matoke, dan Bendahara Ibu Elis Tanto, dan seluruh anggota-anggota PW, baik yang hadir maupun yang tidak. Tuhan, sertai berkati lawati mereka semua. Apapun yang menjadi persoalan mereka, Tuhan tolong. Biarlah ya Tuhan, mereka tahu dan ingat dan sadar bahwa mereka ada sekarang ini karena pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mohon Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan dalam masa pandemi ini bagi seluruh keluarga-keluarga kami. Jemaat GKO Bintaro Jaya. Tuhan, beri ketetapan hati bahwa hanya berharap kepada Engkau saja, tidak berharap kepada yang lain, sehingga kami tetap ada dalam koridor Tuhan. Juga ya Tuhan, kami mendoakan usaha vaksinasi yang masih berlangsung di mana-mana. Biarlah tangan kasih-Mu, berkat kasih-Mu itu menyertai mereka semua yang melakukan usaha vaksinasi ini, biar membawa kebaikan bagi rakyat Indonesia dimanapun itu. Tuhan berkati masing-masing mereka, berkati dokternya, berkati perusahaan-perusahaan yang menyalurkan vaksin-vaksin tersebut. Biarlah mereka berbuat itu seturut dengan kehendak Tuhan dan karena kasih dari Tuhan. Kasih dan sayang yang Kau karuniakan bagi mereka,
dan mereka lakukan dengan tulus dan ikhlas. Juga ya Tuhan, kami doakan keluarga-keluarga yang masih dalam pemulihan dan isoman karena COVID-19 ini. Kami tidak bisa tahu masing-masing siapa. Engkau Maha tahu ya Tuhan. Tolong Tuhan, lawati mereka, kuatkan hati mereka, sehingga mereka tahu walaupun mereka sakit, tetapi Tuhan tetap menyertai mereka dan memberi kesembuhan bagi mereka, seperti yang sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan para garda terdepan dari negara Indonesia yang masih tetap sibuk bertahan untuk mengatasi pandemi ini, Bapak Presiden bersama stafnya semua, walaupun di mana-mana orang menggaungkan bully terhadap Bapak Presiden, mencerca, menghina, tapi Tuhan biarkan Bapak Presiden dalam hati yang tetap teguh untuk memajukan negara ini dan beri kesabaran yang panjang baginya, dan dia hanya berharap juga padamu saja Tuhan. Juga ya Tuhan, tetapkan anak-anak-Mu, harapan hanya tetap pada Tuhan, dan mohon kekuatan untuk menghadapi pandemi ini dari hari ke hari. Kami berdoa juga mengusung doa buat Ibu Pendeta Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Iren, beserta keluarga, beri mereka kesehatan dan kekuatan yang prima dan semangat, sehingga mengayomi jemaat-Mu GKU Bintaro Jaya sini dengan tak kurang suatu apapun juga. Juga ya Tuhan, dampak dari pandemi ini terhadap keluarga-keluarga jemaat, kiranya Tuhan melawat satu persatu. Tuhan yang lebih tahu mana yang baik bagi jemaat-Mu. Tangan kami tidak sampai ya Tuhan, pikiran kami tidak sampai, mata kami tidak sampai, tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mereka, sehingga lebih dahulu menolong mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami sadar semua ini karena penyertaan-Mu pada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengingat juga teman-teman kami yang masih dalam kesakitan, Ibu Christine Lokolo, Tuhan, yang lagi sakit muntah-muntah, Tuhan jamah dia. Kami tidak tahu apa yang mengganggu tubuhnya, tetapi Engkau yang menciptakan dia. Engkau lebih tahu di mana yang bagian yang sakit, Tuhan jamah. Sebagaimana Engkau telah menyertai dan menjamahnya selama ini dalam kesakitannya, kami yakin dan percaya saat ini juga Tuhan jamah dia dan menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan. Kami ingat juga ada seorang anggota jemaat, Ibu Rini Oktaviari Rumenda, yang selesai operasi katarak. Tuhan tolong sembuhkan dia, pulihkan matanya. Jamah dia Tuhan, sehingga ia tetap berharap kepadamu dan ia mendapat memperoleh kesembuhan yang prima yang daripada Tuhan. Juga ya Tuhan, kami mengingat teman kami, Ibu Novita Panjaitan, yang selesai vaksin, yang rasa kurang enak badannya, biarlah ya Tuhan, Engkau pulihkan dia. Rasa itu hanya reaksi daripada obat terhadap tubuhnya, tetapi akan mendapat kebaikan ke depannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga Ibu Elise Mamora, yang Utapea, yang tadi sudah memberikan kesaksian tentang sakit yang dia alami. Benar Tuhan, Engkau telah memberikan kesembuhan baginya. Biarlah ya Tuhan, dengan semangatnya ia mengurus keluarganya, Tuhan memberi dia suatu peringatan bahwa harus secara perlahan-lahan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Bu Eli tetap di dalam lindungan-Mu, dan dia tetap menjadi ibu yang teguh menjaga dan mengurus keluarganya. Dan teristimewa lagi ya Tuhan, Engkau memberi pertambahan umur setahun lagi baginya. Siapakah kami ini ya Tuhan yang bisa menambah sedetik pun umur hidup kami? Hanya Engkau, kemurahan-Mu yang Engkau saja ya Tuhan. Sehingga Ibu Eli Simamora terkasih boleh berulang tahun, walaupun ia merasa sakit, tapi Tuhan juga sudah menghilangkan, menyembuhkan dia. Berkati sekeluarga semuanya, dengan Yona yang masih dalam pemulihan, masih dalam terapi, Tuhan jamah, sembuhkan Yona, sehingga anak ini boleh berlompat-lompatan lagi dengan kakinya, memuji Tuhan dan bersukacita karena ia sembuh. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mengangkat doa sore ini buat ibu-ibu, semua ibu-ibu yang hadir, ada 20 orang ibu-ibu, Bu Yusti, Bu Pendeta Iren, Bu Flora, Bu Elis Rante,
Bu Grace Purukan, Bu Madam Linda Simatau, Ibu Mega Sihotang, Ibu Ikan Simanjuntak, Ibu Lucy Satir, Ibu Ivon Suisa, Ibu Esther Hasan, Ibu Keti, Ibu Riswatan, Ibu Lili, Ibu Elias Siahaan, Ibu Elis Tanto, Ibu Messi Barani, Ibu Eli Hutakia, Ibu Linda Marpang, dan hamba sendiri. Tuhan, satukan kami di dalam kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami selalu ingat untuk beribadah kepadamu dan untuk mensyukuri penyertaan Tuhan di dalam keluarga kami dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami sore hari ini yang kami sampaikan, yang kami panjatkan beralaskan nama Tuhan Yesus yang Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Silakan Bu Yusti. Ya. Terima kasih Bu Susi yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bu Susi dan keluarga selalu. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Nats persembahan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ibu-ibu yang terkasih, silakan memberi lewat rekening GKO Bintaro Jaya CMB Niaga. Juga ada scan barcode di Warta Jemaat. Dan selamat memberi ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati persembahan ibu-ibu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, dan saat ini kami akan memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Diberkatilah setiap ibu-ibu yang sudah memberi dan akan memberi pada sore hari ini. Persembahan mereka kiranya boleh berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat pujian sebelum berkat Tuhan. Kita mau angkat pujian. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Minta tolong Bu Pendeta untuk doa berkatnya buat kita semua. Mari Bapak Ibu, mari Ibu-Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami sore hari ini. Biarlah apa yang boleh kami alami bersama dari tempat kami masing-masing itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kami akan kembali memasuki kehidupan kami, ibadah kami yang sesungguhnya bersama keluarga kami, umat Tuhan, biarlah berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus, tinggal menyertai, memberkati ibu-ibu dan keluarga, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Makasih Bu Pendeta. Terima kasih Oma Susi. Terima kasih Ibu. Tuhan berkati. Terima kasih Tante Susi. Ibu sama-sama. Semua. Terima kasih Bu Susi untuk pelayanannya.
Memberkati Bu Susi dan keluarga. Makasih Bu Pendeta Iren. Makasih semuanya untuk kehadiran. Bu Eli, Bu Eli, Bu Elia, Tuhan kameranya berkati. sama-sama Bu Mei, kameranya miring, jadi kita lihat muka Bu E miring tuh. Makasih Mas Susi, Makasih, sama-sama Bu Ican, Bu Mega, Bu Mei. Happy birthday Bu Eli, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bu Eli. Terima kasih. Eli. Terima kasih cinta-cinta. Elis, Lucy, tahun Ibu Eli. Bu Eli, Elia. Memberkati Bu Eli, sehat-sehat pastinya. Amin, sehat semua ya.